najis dan perkara-perkara atau sesuatu yang terkena najis, ya. Dimana kita sampai pada poin yang ke 27 asabi wal isrin, ya, 27, ya. Dimana pada poin yang ke 27 ini adalah al-asya'un najasah, ya, benda-benda yang dia adalah zatnya najis, ya. Dimana dimaklumi bahwa telah berlalu najis bagaimana masyhur ladaikum, masyhur di sisi kalian yang yantasir di baladina, di negeri kita, ada yang disebut dengan najasah, ataupun najis, ya, yang mukhafafah, yang diringankan atau yang ringan. Ada yang mughalladah, yang itu khusus untuk lu'abul kalb, yaitu air liur dari anjing. Sebagian ulama menjelaskan bahwa kotoran anjing min bab aula, termasuk bab yang lebih pantas kalau itu masuk pada mughalladah. Walaupun sebagiannya ada pendapat lain. Kemudian yang bainahuma, yang ada di antara keduanya, ya, artinya dia bukan mukhafafah dan dia bukan mughalladah, dan ini yang paling banyak, ya, yang paling banyak diterangkan dalam kitab ini. Yang pertama adalah baulul adami, yaitu kencingnya daripada Bani Adam. Berikut pula adalah adiratuhu, ya, adiratuhu ini adalah maknanya tinjanya, kotoran yang keluar dari bagian duburnya. Dan dimaklumi pada pembahasan perkara ini ada diantaranya dalil-dalil yang masyhur tentang kisatu baulil Arabi, tentang kisahnya seorang Arabi yang dia kencing. Juga di dalam riwayat Al-Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih, Nabi bersabda, idza wati'a ahadukum bina'lihi al-adza fa inna turaba lahu tahur. Ketika salah satu dari kalian itu menginjak dengan sandalnya al-adza, kotoran, ya, maka sesungguhnya tanah yang dilaluinya itu baginya adalah tahur, bisa mensucikan, ya. Tahur itu suci lagi mensucikan. Tentunya manakala tanahnya laisa fihi najasah taglibu, jadi tatkala tanah itu yang diinjak tidak ada najis yang mendominasi, ya. Adapun kalau di situ mendominasi itu malah justru lebih, tetap sandalnya ini statusnya adalah najis. Kenapa? Fihi najasah, padanya ada zat najis. Memang para ulama itu ada yang menjelaskan ada di situ bukan najis, ya, bukan najis. Ada yang mengatakan bukan najis, itu masih umum, karena ada itu mayudhi bihi, sesuatu yang mengganggu, sesuatu yang istilahnya menyakiti, ya, ada. Sebagaimana diterangkan oleh para ulama dengan hadis tentang adnaha, paling rendahnya cabang keimanan itu imatatul adza anitariq, yaitu menghilangkan gangguan dari jalan. Cuma yang menjadi masalah, hadis ini juga berkaitan dengan sholat, sebagaimana telah berlalu. Jadi kalau seorang mau masuk masjid, ya, hendaklah dia membolak-balikkan sandalnya. Kalau dia dapati adza, hendaknya dia gosokkan ke tanah. Berarti ini tidak ada, ya, yang dimaksud dalam hadis ini kecuali najis. Kecuali najis. Juga dari sisi
kaitannya dengan ada di situ dibersihkan dengan turab. Kalau kotoran selain daripada najis, apa yang mesti dibersihkan dengan turab? Apalagi kalau kotorannya duri. Duri kan dicabut kan, bukan dengan tanah. Sehingga bagi yang berpandangan bahwa ini bukan najis adalah hal yang tidak tepat. Nah, karena adanya yang berpandangan membersihkan mesti dengan air, bukan dengan tanah. Padahal jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada makna izalatun najasah wabil khusus istijmar, yaitu dengan bersuci dengan batu, itu jelas ya. Maknanya jelas bahwa memang ada benda-benda yang bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Ada benda-benda yang digunakan menghilangkan tuh ya najis. Hanya saja kalau benda-benda seperti batu kan dia sifatnya menempel ya, menempel kemudian pergi, hilang. Najis yang dihilangkan dengan batu itu kan jadi tidak ada pada tempat yang kena najis gitu ya. Sementara kalau tanah itu berbeda dengan pembersih penghilang najis, menghilangkan seperti halnya batu, kemudian daun yang kering, kemudian tisu, beda. Karena memang secara zat tanah itu sendiri dia tohur, suci lagi mensucikan. Walihada najidu fil Islam syar'a tayamum. Karena ini kita dapati dalam Islam ada syariat tayamum. Ya, kalau tayamum kan harus syaratnya mau air mau tanah itu dia tidak terkena najis. Bukan air yang berubah bau, rasa dan warnanya karena waqa'a fihi najasah, karena terjatuh padanya najis, ataupun ya juga tanah juga seperti itu sama ya, laisa fihi najasah. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendalilan di dalam hadis ini itu pendalilan yang cukup jelas ya. Kemudian pada yang kedua ya, yaitu adiratuhu ya. Yang pertama tadi baul, ini adalah baul yang pertama ya, baul. Jadi antara kencing demikian pula tinja, ini keduanya adalah najis. Adapun al-adadis itu bisa jadi air kencing, bisa jadi tinja ya, itu lebih umum lagi maknanya. Namun secara lebih khusus wa amal baulu, adapun baul didasarkan kepada Anas anak Arabian bala fil masjid faqama ilaihi ba'dul qaum faqala nabi da'uhu wa la tujrimuhu qala falama faragha da'a bi dalwin min ma'in qasabahu alaihi. Dalam riwayat Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim dasarkan pada hadis Anas bin Malik bahwa Arabi dia kencing di satu tempat bagian masjid ya. Kemudian sebagian dari manusia, maksudnya sahabat ya, itu berdiri ya. Dalam riwayat yang lain sampai mengatakan mahmah, apa ini gitu loh ya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan biarkan dulu sampai selesai kencingnya ya, dan jangan kalian menggertaknya. Maka tatkala dia sudah selesai kencing, Nabi kemudian minta diambilkan timba yang berisi air. Kemudian Nabi pun mengalirkannya, mengguyurkannya. Hadis ini termasuk hadis ini kan yang meriwayatkan Anas bin Malik ya. Ini salah satu keutamaan dari sahabat atau seorang yang musohabah dengan orang alim, walaupun jadi pelayan. Bahasa kita misalnya di masa kita jadi pembantu ya, jadi khotim ya, itu beruntung. Makanya kalau ada orang belajar walaupun statusnya pembantu ya dia diterima ilmunya. Nah sebagian ada orang itu kalau dianggap belajar itu kalau mesti kuliah itu salah besar itu. Salah besar. Kalau misalnya harus
duduk di majelis ilmu sebagaimana sahabat-sahabat yang belajar secara khusus kayak Mu'ad bin Jabal. Ya, Anas bin Malik gak masuk itu. Karena Anas bin Malik itu kebanyakan dia melayani Rasulullah SAW. Dan sifat orang berilmu itu dia mesti punya sifat luas. Punya sifat menyayangi, sehingga diberikan pelajaran itu tidak cuma misalnya dia jadi dosen ngajar di universitas, dia pondok, bahkan tukang masaknya juga dikasih pelajaran. Bahkan orang-orang yang bekerja pun dapat pelajaran. Orang-orang yang ada di dekatnya pun dapat pelajaran. Dan para ulama kita seperti itu. Para ulama kita, ya. Sehingga kalau ada yang jadi sopir, kemudian dia pulang jadi ustadz, kadang ada yang mengatakan dia itu enggak belajar bekerja kok jadi ustadz. Masalahnya dia enggak paham belajar itu seperti apa. Ya, belajar itu seperti apa. Karena dianggap misalnya belajar harus kuliah di UII, kuliah di UGM, kalau di Saudi berarti harus di UIM, kan gitu. Nah, itu salah gede itu namanya. Ya, atau misalnya kuliah di Saudi jurusan kimia. Tapi kalau penuntut ilmu, justru di waktu dia belajar, di sela-sela dia belajar dengan ulama. Dia mendatangi baitahu, datangi rumahnya. Ya, tsumma yajlis ya bi ta'limihi. Kemudian duduk belajar di situ. Jadi kalau kritikannya, oh ini belajar teknik, ini belajar ini belajar kurang atuh gitu. Ya. Dia belajar hadis, coba kita lihat ya. Ya, kita lihat. Bahkan sebagian ulama kita itu ada yang belajar ke Saudi pertama kali memang bekerja. Pakai visa kerja. Ya kenapa? Ya, karena ibunya menuntut untuk bekerja. Tapi karena dari kecil sampai dewasa, sampai balik dewasa, dia senangnya belajar. Di Saudi sambil kerja belajar. Bahkan kemudian kuliah, ya, tidak, bahkan belajar di ma'had sekaligus belajar di jamiah, di universitas gitu loh. Ya, sampai kemudian mendapatkan ilmu. Bahkan dengan latar belakang seperti ini dia bisa mengalahkan yang lain, orang-orang yang belajar khusus belajar gitu. Dan itu nyata. Itu nyata, ya. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dari tukang masaknya di majelisnya seorang ulama. Itu kan hafal Quran. Jadi dia kalau murojaah itu sambil memasak. Nah, namanya orang tukang masak itu kadang didapati di dapur enggak ada makanan gitu, bahan makan. Ya. Kemudian dia cerita kisahnya, walam najid say'an. Ya. Kami tidak dapati sesuatu yang bisa makul dimakan gitu loh, atau mat'um. Ya, artinya tidak ada untuk dimasak gitu loh. Kemudian syekhnya menjelaskan tentang rezeki itu dari sisi Allah, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Ini di taklim tidak ada gitu loh. Ya, kenapa? Karena itu langsung praktek. Ini loh yakin sama rezeki itu seperti ini. Kalau kan santri menghafal Al-Quran, menghafal hadis kan gitu. Dan ini tidak didapati yang seperti ini kecuali pada orang-orang seperti itu. Ya, ini sisi kelebihan gitu. Makanya masing-masing punya kekurangan, masing-masing punya kelebihan. Ya. Dan jangan kemudian menafikan. Ya, jangan kemudian menafikan. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini juga adab di dalam sahabat menceritakan hadis ya. Anas itu seorang yang cerdas, seorang ulama ya. Beliau hanya mengatakan faqama ilaihi ba'dul qaum. Sebagian kaum. Padahal dimaksud sebagian kaum itu siapa? Sahabat kan? Sahabat Nabi. Tapi karena ini tindakan tidak tepat, kalau diceritakan misalnya sahabat Nabi salah, sahabat Nabi tidak tepat, kira-kira bayangan orang dengar kayak mana? Kayak saya ternyata sahabat itu. Ya, maksudnya kayak saya itu padha wae kayak awake dhewe ra iso dadi contoh. Kan bahaya seperti itu. Tapi kalau manakala kemudian dijelaskan ba'dul qaum, ya ba'dul qaum. Atau terkadang dikatakan annarijala, para lelaki gitu loh.
Tidak disebutkan pujian sebagai sahabat Nabi karena ini posisinya teguran dari Nabi. Walaupun manakala disebutkan pun sebenarnya ada sisi yang perlu untuk diperhatikan gitu. Ya, perhatikan. Nah, ini menunjukkan ketelitian sahabat dalam meriwayatkan hadis. Jangan sampai nanti orang dengar itu merendahkan sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Padahal tidak mungkin orang duduk di sekitar Nabi di dalam masjid lagi kok bukan sahabat gitu. Ya, inilah ketelitian dari para sahabat di dalam meriwayatkan hadis. Itu kalau nggak alim nggak mungkin, ya, nggak alim nggak mungkin. Kadang aja misalnya kita nyampaikan ya, saya pernah mendapati ada orang demikian gitu. Kadang itu entah siapa orangnya, kan gitu. Kadang aja seperti itu. Kalau disebutkan, mosok, misalnya diceritakan hakikatnya padahal dia adalah penuntut ilmu atau santri. Mosok santri seperti itu, masih mending saya bukan santri demikian. Nah kan gitu. Ini adalah sesuatu yang menyelisih daripada sifat di dalam menuntut ilmu. Ini sahabat itu luar biasa. Ya, sehingga Nabi mengatakan tinggalkan dan jangan kamu menggertaknya. Setelah selesai baru Nabi alaihi salatu wasallam ya, meminta untuk diambilkan timba berupa air, kemudian Nabi pun mengguyurkannya. Sebagian riwayat mengatakan Nabi memerintahkan untuk mengguyurkannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini menunjukkan apa? Ya, menunjukkan bahwa air kencing demikian pula tinjanya dari manusia itu apa? Najis. Ya, atau kalau misalnya dengan air kencing sama tinja itu sebenarnya dari sisi najasah lebih berat mana? Nah itu sebenarnya sama secara tingkatan. Secara tingkatan sama. Itu bukan ini punya kelebihan. Tapi misalnya diterangkan bahwa tinja itu lebih karena baunya lebih menyengat, lebih mengganggu, bisa dikatakan kalau air kencing saja najis, berarti tinjanya lebih najis lagi. Kan gitu. Yaitu yang digunakan oleh para ulama yang mengatakan anjing itu seluruh tubuhnya najasah mughalladhah. Kenapa? Karena air liur itu adalah ya bagian dari anggota tubuh yang ditempatkan oleh Allah di anggota paling mulia, yaitu ar-ra's, kepala. Kalau itu saja yang digunakan untuk makan, itu najisnya kayak gitu, apalagi yang selainnya gitu. Bagian selainnya. Wallahu ta'ala. Apalagi kemudian air kencingnya, apalagi kemudian tinjanya. Wallahu ta'ala. Ya, itu yang beralasan, walau sebagian tidak demikian. Kemudian yang ketiga, wadam. Ila annahu yu'fa anidamil yasir. Darah. Ya. Kecuali bahwa darah itu ada yang dimaafkan. Darah, yaitu darah yang sedikit. Dan kalau sudah membahas darah, maka maksudnya damu ibni Adam itu ada beberapa macam. Ya. Ada darah yang sering kita bahas itu kaitannya dengan pembahasan haid, nifas, istihadhah. Itu tidak ada iskal. Tentang apa? Tentang najisnya. Tapi bagaimana darah yang keluar dari tubuh manusia selain daripada itu? Nah, ini dirinci oleh para ulama ya. Bagaimana kalau darah keluar dari syahid? Orang syahid terbunuh di jalan Allah Ta'ala. Nah ini ada rincian-rincian di dalam perkara tersebut. Maka kita akan rinci atau kita akan bahas persoalan yang pertama, yaitu hukmu damil adamiyyi wal hayawani adamil mafsukh al kharij minal insan awil hayawan, itu diterangkan najasun. Itu hukum darah adam, maksudnya selain tadi loh, selain haid, nifas, selain istihadhah ya, dan juga hewan-hewan ya, darahnya itu memancar keluar ya. Memancar, ya. Darah mancar contohnya apa? Kayak darah sapi waktu disembelih, ya,
hewan-hewan. Kalau manusia juga memancar dia. Al-kharij yang keluar dari manusia maupun hewan itu diterangkan adalah najis. Dia najis. Ya. Dan dalilnya mana dalam perkara ini? Ya, dalilnya itu dari kitabullah. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ajidu fi ma uhiya ilaihi muharraman 'ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan li ahli li ghairi li fiskon asa keliru ya. Fiskon uhilla li ghairillahi bihi. Ya. Ini khotnya tempat saya agak ya, agak sulit dibaca ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah Muhammad alaihi salatu wasallam, tidak aku dapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan ya, memakannya bagi orang yang dia ingin untuk memakannya ya, kecuali yang pertama yaitu daging hewan yang mati atau dikatakan bangkai. Kemudian yang kedua darah yang memancar ataupun yang mengalir ya. Kemudian yang setelahnya adalah daging babi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa innahu rijsun, sungguhnya itu adalah kotor ya. Dan juga hewan yang disembelih uhilla li ghairillahi ta'ala bihi, yang dia disembelih ya dengan tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atau untuk selain daripada Allah Subhanahu wa taala, disembelih bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menjadi sisi pendalilan pada lafadz ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan yaitu daman masfuhan, yaitu ya, darah yang mengalir. Lafadz darah mengalir atau darah yang memancar itu dia adalah statusnya najasun, rijsun atau dikatakan najisun atau najasun. Tapi kalau najas itu datnya apa? Najis. Kalau najis itu dat yang kena, sesuatu yang kena najas, sehingga bacanya yang tepat adalah najasun. Memang datnya adalah najis ya. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam perkara ini ya, di perkara ini kemudian tercabangkan darinya kotoran-kotoran hewan yang punya darah mengalir dan tidak bisa dihalalkan dengan menyembelih ya, menyembelih, maka itu najis kotorannya. Tapi kalau bisa dihalalkan dengan menyembelih, walaupun darahnya memancar, kalau banyak itu apa darahnya itu benar najis, makanya tidak boleh dimakan, tidak boleh dimanfaatkan ya. Seperti apa itu yang kalau digoreng itu apa, darah digoreng namanya apa? Apa itu? Soalnya kayak gitulah ya. Itu kalau di beberapa tempat itu kurang ajar banget. Tahu Arab. Jadi dibahasakan tahu Arab. Ya, tahu Arab. Itu namanya kayak itu ya. Di tempat saya namanya saya nggak tahu itu apa namanya. Nah, itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, asalnya dari rijs, kotoran. Ya. Maka karena kotor dia najis, tidak boleh kemudian untuk dimanfaatkan. Dalam arti di sini ada dimakan. Kenapa dikatakan demikian? Li anahu sailun. Dikarenakan darah itu mengalir. Wadima usailah min sairil hayawanati najasah. Dan darah yang mengalir dari seluruh jenis hewan itu dia statusnya najis. Tapi kalau tidak ada darah yang mengalir, maka bukan najis. Contoh misalnya nyamuk. Nyamuk itu dia darahnya tidak mengalir. Ya, dia tidak najis. Ya. Demikian pula lalat. Yang dikhilafkan di kalangan para ulama itu cicak. Ya, cicak. Sebagian mengatakan tidak najis. Tetapi sebenarnya cicak itu darahnya ngalir atau tidak?
ada darahnya ya, ada darahnya, tapi mengalir apa kalau disembelih dia mengalir. Kalau ada darahnya otomatis ada darah mengalirnya. Makanya para ulama yang lebih kuat dalam perkara ini, dia adalah kotorannya apa? Najis. Ya, najis. Perlu untuk dibersihkan. Namun kalau sedikit itu, kalau kemudian kering itu biasanya berubah. Lama-lama istihalah, berubah menjadi zat yang lain. Sehingga kalau orang sholat misalnya bekas ada gitu, sudah tidak ada atharnya, tidak ada baunya, tidak ada rasa dan warnanya, sudah menjadi zat yang lain, yang tidak ada, itu bukan najis. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua diterangkan minal isma, dari isma. Ya. Naqala al-isma ala dzalik Ibnu Abdul Bar wa Ibnu Arabi wa Ibnu Rusyd wal Qurtubi wa Nawawi wa Ibnu Hajar wa naqala al-Imam Ahmadu, ya, wa Ibnu Hazm al-isma'a idza kana damu katsiran. Dan yang disepakati oleh para ulama, bahkan telah menukil tentang perkara tersebut seperti Ibnu Abdul Bar, kemudian Ibnu Arabi, kemudian Ibnu Rusyd, ya, Al-Qurtubi, Al-Imam Nawawi, kemudian Ibnu Hajar, serta telah menukil pula Al-Imam Ahmad serta Ibnu Hazm adanya kesepakatan kalau darahnya itu banyak. Artinya kalau darahnya sedikit tidak najis. Darahnya sedikit itu tidak najis. Sehingga ini termasuk darah manusia. Jadi kalau darah manusia dia banyak itu baru kemudian najis. Tapi kalau sedikit, ya, itu dia tidak najis, dimaafkan. Namun memang ada sebagian ulama yang berpandangan darah manusia enggak najis. Karena tidak masuk pada ayat tadi. Memang ada daman mafsuhan, darah yang mengalir ada. Tapi kalau kita lihat bahwa tubuh manusia, darah manusia itu tidak termasuk makanan yang dimakan, sehingga tidak masuk rijesun di sini. Rijesun. Sisi yang lain bahwa tubuh manusia itu 90% atau 70% saya nggak tahu. Itu tersusun dari darah. Makanya pendapat ini yang lebih menenangkan bahwa darah manusia itu tidak najis. Jadi kalau misalnya keluar disisup gini-gini, karena supaya istilahnya, supaya menjadi kering atau tidak, kadang diginikan. Sampai ada yang. Juga beberapa sahabat ridwanullahi alaihim ajmain itu terluka, ya, di dalam jihad. Bahkan Nabi terluka itu sampai Abu Ubaidah al-Jarrah, dia dengan giginya melepaskan dari topi bajanya Rasulullah, topi perangnya Nabi, sampai giginya lepas. Kemudian darahnya kena dengan darahnya Nabi, dan tidak akan disentuh. Darah yang bercampur dengan darahnya Nabi. Ya, itu kalau bagian mulut kira-kira konsekuensinya tertelan ada enggak? Kemungkinan tertelan ada. Tetapi memang para ulama itu ada yang bahas dikecualikan darah syahid. Ada yang bahas dikecualikan darah syahid. Tapi sebenarnya tanpa syahid pun tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya. Coba kalau kita bahas tentang itu najis itu. Mau donor darah gimana? Maksud dimasukkan najis ke tempat orang lain gitu. Sehingga yang benar wallahu alam, yang lebih dekat dalam perkara itu dia tidak najis, ya. Tidak najis. Wallahu taala alam. Sehingga diterangkan hukmu dami syahid, damu syahid tahirun madama alaihi, ya. Hukum darah syahid, ya, itu adalah suci selagi sifat-sifat darah itu masih berada di atas sifat asalnya. Kita tidak katakan darah mutlak, karena yang ada air mutlak, darah tidak ada darah mutlak. Ya, ini ada dimaklumi. Dan ini pendapat yang dipilih oleh al-Imam para pengikut al-Imam Abu Hanifah, yaitu Hanafiyah, kemudian Hanabilah, dan juga yang memilih dengan pendapat ini adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, kalau yang lainnya berpandangan sedikit dimaafkan dari manusia, tetapi kalau banyak najis.
Kemudian ada pembahasan lebih khusus lagi kaitannya dengan darah syahid. Ya, darah syahid. Ya. Dalilnya diterangkan dari Jabir radhiyallahu taala anhu, qala Nabi alaihi salatu wasallam, ya. Ya. Adfinuhum fi dimaihim. Kuburkanlah oleh kamu sekalian mereka itu dengan darah-darah mereka, tidak usah dimandikan. Jadi orang yang syahid walaupun berlumuran darah seperti apa, nguburkannya apa? Dengan cara seperti itu dikuburkan. Cuma dikafani kalau memungkinkan. Kalau memungkinkan dikafani. Tapi kalau misalnya adanya kain kafan, misalnya kalau biasanya bajunya ditarik itu mukanya terbuka. Kalau kemudian ditarik ke atas kakinya terbuka, itu biasanya ditutup dengan rumput ikir namanya. Makanya rumput ikir itu salah satu rumput yang boleh diambil di tanah haram. Ya, karena faedahnya salah satunya untuk itu, untuk campuran bangunan dan lain sebagainya. Tetapi pembahasan perkara tersebut yang lebih selamat bukan dicabut, tapi dipotong. Ya, itu lebih selamat. Karena kalau dicabut itu mematikan. Tapi kalau dipotong maka masih mungkin tumbuh setelahnya. Itu pengecualian ya. Pengecualian kaitannya pencabutan, tapi lebih bagus kalau dia tidak dicabut, tapi cukup dipotong saja. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebagian ulama menjelaskan ya, laukana najasan ya, andaikan darah daripada orang yang syahid itu najis ya, la amarahu bi izalatihi an badanil mayyit qabla dafnihi. Nah, niscaya Nabi alaihi salatu wasallam akan memerintahkan untuk darah itu dihilangkan dari badan si mayit sebelum apa? Menguburkannya. Ya. Juga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pembahasan kaitannya dengan balasan di akhirat. Balasan di akhirat. Tapi dalil ini kurang kuat dari sisi-sisi yang ya, tapi kalau dalil ini digunakan untuk menguatkan dalil-dalil yang tadi ya, kaitannya dengan apa? Perintah Nabi untuk menguburkan mereka itu bersama dengan darah-darah mereka, maka ini bisa. Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, walladzi nafsi biyadihi. Ya. La yuklamu ahadun fi sabilillah wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabilihi illa jaa yaumal qiyamah walaunu launu dam warihu rihul misik. Demi zat yang jiwaku itu di tangannya, tidak ada seorang pun yang akan diajak bicara ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala Maha mengetahui siapa yang dia akan diajak bicara, kecuali dia datang pada hari kiamat sementara baunya itu bau darah. Bau darah ya. Dan apa? Baunya dari darah tersebut seperti bau misik. Itu bau misik artinya wangi. Nah, di sini di dalam apa mempermisalkan tamsil, misik itu najis atau enggak? Dia tidak najis. Ya. Kok kemudian diterangkan baunya seperti bau misik, itu menunjukkan bahwa darah syuhada itu laisa najas. Dia bukanlah najis. Hanya saja jamaah yang dirahmati Allah taala, ini kan bau di sisi Allah yang menjadi pembahasan. Sehingga ini bukan untuk sisi pendalilan pokok, tapi hanya untuk menguatkan saja. Untuk menguatkan saja. Ya. Untuk menguatkan saja. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, hal demikian tidak bisa dipastikan secara pasti kalau yang dimaksud di sini adalah apa? Memastikan bahwa itu benar-benar tidak najis, tapi suci. Ya. Alasannya apa? Tentang masalah bau mulut. Bau mulut orang yang puasa itu baunya di sisi Allah seperti apa? Ril misek. Itu memang bukan najis, tapi kotor atau bukan? Tetap kotor. Sehingga dari sini jamaah yang dirahmati Allah taala,
kalau ini sebagai dalil pokok tidaklah tepat, tetapi kalau hanya sekedar untuk menguatkan karena hadis yang pertama, maka ini bisa dipakai. Ya, wallahu ta'ala. Ya, saya koreksi tadi bukan yukallamu, tapi yuklamu. Yuklamu itu terluka ya. Saya tadi ngartikannya itu ya, diajak bicara ya. Ya, saya keliru tadi. Jadi tatkala Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam mengatakan demi zat yang jiwaku di tangannya, tidak ada seorang pun yang terluka di jalan Allah, dan Allah Maha mengetahui siapa yang terluka di jalan Allah, kecuali dia datang pada hari kiamat sementara bau dari bau darahnya tersebut ya, dia bau seperti bau misik. Wallahu taala alam. Cukup jelas ya sini. Kemudian perlu untuk ditambahkan di sini ya, walaupun di dalam kitab ini tidak ada ya, atau sebelum itu diberikan contoh di sini. Misluhu damul masfuh. Yang semisal itu adalah darah yang memancar minal hayawanil makuli, dari hewan-hewan yang dimakan. Ya. Dunalati yabqa filahmi ya, wal uruq fa innahu thahir. Yaitu darah yang memancar dari hewan-hewan yang biasa dimakan. Maksudnya hewan-hewan biasa dimakan itu hewan yang halal untuk dimakan, ima dengan penyembelihan, wa ima entah kemudian dengan dengan bangkainya. Yang dengan bangkainya apa? Binatang laut. Binatang laut itu ada ndak yang mengeluarkan darah? Ada yang mancar seperti contohnya kayak ikan paus ya. Yang lainnya kalau hiu enggak tahu ya. Hiu kayaknya iya juga ya, saya kurang tahu, tanya aja guru biologi ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasanya terjadi pada binatang-binatang laut yang gede. Kalau lele gimana? Lele itu juga ada darahnya, ada gitu loh ya. Wallahu taala alam ya. Kemudian kalau yang dimakan di darat, nah ini yang najis, seperti sapi, kemudian kambing, itu najis. Ya. Kecuali di sini. Artinya dunalladzi yabqa fil lahmi wal uruq fa innahu thahir. Selain dari darah yang tersisa di daging dan juga di pembuluh darah. Pembuluh darah, makanya jantung, paru itu halal. Ya, padahal itu kumpulan darah di dalamnya. Ya, sungguhnya itu adalah suci. Fa innahu thahir. Ya. Wallahu taala a'lam. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kaitannya dengan haid, nifas, istihadhah, tidak ada kebutuhan untuk kita membahasnya. Karena itu sudah jelas pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Kemudian ar-rabi' yang keempat, ya setelah yang ketiga tadi adalah darah kecuali yang dimaafkan dari darah yang sedikit saja. Wa minan najasati baulun atau baulu wa rausu kulli hayawanin muharramin akluhu. Termasuk dari najis itu air kencing dan kotoran setiap hewan yang haram untuk dimakan. Ya, haram untuk dimakan. Ya. Berarti kalau haram dimakan, kalau bangkai dari sapi masuk enggak? Sebenarnya bangkai dari sapi masuk di sini gitu loh. Artinya darahnya itu kalau kemudian masih ada darahnya itu juga najis. Tapi sebenarnya ini bukan itu gitu loh. Pembahasannya bukan itu. Tapi hewan-hewan yang memang diharamkan, kayak apa misalnya? Ya, kayak anjing jelas ya. Kemudian apalagi yang mana? Yang binatang buas, ya binatang buas, ya itu dimaklumi seperti singa, kemudian harimau, termasuk kucing. Kucing itu tidak boleh dimakan, sehingga darahnya itu adalah najis. Darahnya kotorannya itu adalah najis ini ya. Jadi kalau tadi dari binatang-binatang yang
apa yang tadi saya singgung kaitannya dengan binatang-binatang yang dimakan tapi dia jadi bangkai. Ingat, bangkai itu najis ya. Ya. Padahal kalau dia tidak jadi bangkai, kotorannya najis enggak? Enggak. Seperti kayak sapi, apalagi ayam. Itu enggak najis. Ya. Tapi kalau sudah jadi bangkai, maka darahnya jelas. Ya, bahkan bangkainya itu sendiri dia najis. Maka kotorannya termasuk di dalamnya, ya, masuk di dalamnya. Wallahu ta'ala, walaupun ini ada sisi yang lain, pendapat yang lain ya masalah tersebut. Jadi mau dia bangkai atau bukan, kotorannya enggak najis. Ya. Tapi dari keumuman pembahasan tadi, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berlaku demikian. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kaitannya dengan kotoran binatang ya yang tidak dimakan apa? Ya, tidak bisa dimakan ya. Misalnya seperti tadi kucing, kemudian binatang buas dan yang lain sebagainya. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam di dalam riwayat dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Abdillah ya. Beliau mengatakan arad dan Nabi alaihi salatu wasallam an yatabarraza. Beliau Nabi alaihi salatu wasallam menginginkan untuk buang air ya, buang air besar ini. Faqala, Nabi kemudian berkata kepada Abdullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud, "I'tini bisalah sati ahjar." Datangkan kepadaku dengan 3 buah batu. Fawajatulahu hajaro ini. Kemudian aku dapati di dalam mencari itu 2 batu saja. Warausa atau warausata himarin. Dan satunya itu adalah kotoran binatang yang sudah kering dari himar. Himar itu adalah keledai. Kemudian fa'amsaka al-hajaro ini wa taraha rausata. Maka Nabi kemudian pun menerima, menahan yang 2 batu, kemudian melempar rausahnya, kotoran binatang yang sudah kering. Wa qala hiya rijsun. Dia adalah kotor. Rijs. Itu bahasa lain daripada najis. Padahal itu apa? Binatang apa? Ya, dia adalah himar. Dan himar itu kan ada 2, ada yang halal, ada yang tidak halal. Kalau yang jinak yang ada di sekitar kita haram dimakan. Tapi kalau yang liar boleh dimakan. Biasanya himar itu apa ya? Kalau dibahasakan kadang termasuk pula zebra. Kuda yang anunya pendek, kepalanya pendek. Kalau kuda anu kan tinggi, itu pendek. Ya. Itu zebra masuk di dalamnya. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari situ kalau kaitannya dengan kotorannya kan itu binatang yang ada di sekitar kita. Binatang ada di sekitar kita, dia himar itu jinak, itu telah berlalu bahwa apa? Keringatnya suci. Keringatnya suci. Ya. Keringatnya suci. Kotorannya najis ataupun tidak? Tidak najis. Nah, ini yang lebih kuat dalam perkara tersebut, kotorannya najis. Karena Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan rijsun. Tidak mungkin rijsun disamakan dengan ludah. Ludah kan kotor juga kan? Tidak mungkin disamakan dengan air mani. Beda dengan madi. Kalau madi kan najis. Kalau air mani kan tidak najis. Maksud air mani najis, manusia diciptakan dari sesuatu yang najis. Nah, itu kan sangat jauh. Ya, jauh. Lebih-lebih juga ada pembahasan bahwa air mani itu sebenarnya asalnya dari tanah, saripati daripada tanah yang sudah masuk dalam tubuh kita lewat makanan kemudian menjadi air mani. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Nabi menahan 2 dan melemparkan. Wa qala hiya rijsun. Dia adalah kotoran. Sehingga ini masuk ya najis. Sehingga seperti kotoran kucing ya, itu juga najis. Bahkan sebenarnya kalau dari sisi bau, rasa dan warnanya itu dengan kotoran-kotoran yang lain, bahkan kotoran manusia dengan kotoran kucing itu lebih tajam daripada kotoran kucing.
Ya, ya. Kalian belum pernah membersihkan kotoran kucing ya, yang baru saja keluar. Itu dikum sampai sehari, baunya masih ada. Sampai saya semprot pakai minyak wangi, nggak hilang-hilang kan di sepatu. Padahal kalau TA1 kita nggak sampai seperti itu. Nggak sampai seperti itu. Dari sisi baunya aja sudah mengganggu. Baunya luar biasa. Baunya luar biasa. Ya. Ya, kalau yang memelihara kucing tahu lah. Tahu ya, kotorannya itu memang. Sehingga kalau ada yang berpendapat, memang ada sebagian ulama berpandangan itu enggak najis, tetapi kotor, ya. Tapi itu gimana ya? Jauh sekali lah, jauh sekali, jauh ya. Wallahu taala alam. Dan tentu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendapat-pendapat yang kadang bisa menimbulkan iskal bagi manusia, ya, itu ya hendaknya tidak disebarkan. Kecuali di majelis-majelis ilmu untuk pelajaran-pelajaran. Kalau disebarkan di tengah manusia, ya boleh kok kita itu menyampaikan ilmu yang tidak menjadikan manusia berdebat, boleh kok. Makanya di majelisnya Syekh Utsaimin di Unaizah pernah ada seorang ulama alim, dia mendaftar menjadi pengajar di situ, kemudian dites tentang fikihnya gimana. Kemudian pengetesnya itu bertanya, apa bedanya kamu dengan dohiri? Ketawa dia, langsung keluar. Artinya nggak diterima. Karena kalau misalnya dohiri diajarkan di majelisnya, makanya Syekh Utsaimin, kira-kira gimana? Bubar, rame gitu loh. Akan bisa seperti itu. Maka perlu di dalam sistem pembelajaran itu terkadang perlu disepakati ini. Kalau guru ini ngajarkan ini, guru ngajarkan ini, ya kan jadi repot gitu. Jadi repot. Apalagi kalau diterapkan. Dan itu bisa menjadi iskal yang banyak, apalagi kalau sampai peradilan. Misalnya bab nikah ya, ini meyakini ini. Ya, ini meyakini ini, tapi dia belum tahu tentang sisi pendalilannya bagaimana. Yang namanya taklid itu tercela. Memang benar tercela. Tapi awal belajar itu tidak selayaknya dibikin bingung. Tidak selayaknya. Misalnya hakim menetapkan kamu cerai. Nah, karena dia punya pendapat, saya meyakini tidak cerai gitu. Itu kan jadi tentang hakim. Padahal pembahasan di dalam putusan peradilan itu beda dengan fikih-fikih yang diberlakukan menurut keyakinan kita sehari-hari. Kalau udah seperti ini mengikat, kamu cerai mau apa gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak paham masalah itu, hakim kan mengatakan cerai, kemudian pulang sampai rumah, istriku, ini kita belum cerai, gitu. Akhirnya ngumpuli lagi. Itu kan jadi persoalan-persoalan kalau dia nggak tahu tentang masalah itu. Dan masih banyak yang lainnya, ya, masih banyak yang lainnya. Wallahu taala alam. Ya. Makanya kadang di dalam perkara-perkara seperti itu. Ya, perkara seperti itu, perkara pembahasan fikih seperti itu kadang ditempuh dua metode pelajaran. Pertama fikih madhabi, yang kedua fikih hadis. Kenapa kok fikih hadis? Supaya nggak taklid. Tapi fikih madhabi itu hal yang dimaklumi gitu loh. Kita mau belajar di negeri manapun nggak akan ada yang tanpa madhab. Sehingga kalau ada orang mengatakan Wahabi, dia menentang madhab, itu salah besar. Di Saudi itu pelajaran dari SD sampai lanjutan itu fikih, pertama kali fikih madhab Hambali. Memang kalau nanti di kuliah sudah ada pelajaran untuk lebih wawasan lebih luas, tapi di pelajaran dasar seperti itu. Mau di Turki sana gitu, dulu loh. Sekarang Turkinya kan nggak tahu pelajarannya apa. Dulu fikih madhabnya Maliki. Mau ke Bangladesh, ya Bangladesh, fikihnya madhab Hanafi. Di Indonesia, Syafi'i gitu loh. Makanya di pelajaran-pelajaran dulu Kemenak itu menurut fikih madhab Syafi'i gitu. Maksudnya yang diterapkan pemerintah loh, bukan diterapkan organisasi. Yang diterapkan pemerintah. Artinya kalau diterapkan pemerintah nanti kalau menghukumi tentang masalah peradilan, tentang masalah ini itu dan sebagainya yang resmi, ya pakai madhab itu gitu. Ya, demikian.
Ya, itu adalah hal yang dimaklumi. Sehingga kalau ada orang belajar tanpa madhab, ya layu mungkin, ora mungkin. Nanti kalau belajar tanpa madhab itu bisa mengatakan wudu rukunnya cuma 2, kewajiban wudu cuma 2. Kan ada satu dai terkenal yang mengatakan wudu rukunnya 2. Wan gawat seperti itu. Padahal madhab-madhab mengatakan rukunnya, apa kewajibannya kan rukun wajib sama wajib itu wudu sama 6. Wah nanti rukun-rukun sholat berapa? Kewajiban-kewajiban sholat itu kan berkaitan tatkala mengetahui itu nanti bagaimana sujud sahwi, bagaimana tidak sujud sahwi. Kalau itu meyakini tidak wajib, ya kan tidak sujud sahwi kalau lupa. Jadi sangat banyak kaitannya. Jadi kalau kemudian itu tidak disimpulkan oleh para ulama dengan cara seperti itu, sholat kurang banyak terjadi kesalahan-kesalahan di dalam dia menjalankan syariat Islam ini. Makanya kesimpulan, dan yang namanya kesimpulan itu pertama kali belajar seperti itu supaya tidak bingung dipilihkan yang ini, tapi sambil naik nanti belajar, oh ini dalilnya ini, naik lagi, oh ini ternyata di ini ada pendapat ini, ada ini, naik lagi sampai kokoh. Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di menyebutkan di sini itu bukan pendapat beliau yang rajih di dalam makalah kitab Manhajus Salikin ini. Makanya kalau kita membaca kitab Ta'liqatul Jaliyah karya dari Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, nanti beliau akan menguatkan yang kuat yang mana. Karena apa? Ini untuk dasar supaya tatkala belajar selanjutnya itu sudah punya bekal untuk bisa memahami. Dan beliau di sini walaupun ini pelajaran dasar, beliau juga menyandingkan dengan dalil supaya apa? Supaya tidak taklid buta. Karena kekurangan belajar madhab itu salah satunya itu biasanya taklid buta. Kalau sekedar taklidnya itu tidak sampai masuk dalam manhaji, itu tidak ada masalah. Tapi kalau sampai masuk manhaji, ngeri betul itu. Ya, maka Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, walaupun ini kesimpulan, beliau sebutkan dalilnya supaya apa? Tidak taklid buta. Bahkan Syekh bin Baz rahimahullahu taala, beliau diselamatkan di dalam belajar sehingga tidak taklid dengan madhab, dengan taklid buta maksudnya, yaitu karena beliau belajar fikih hadis, sehingga belajarnya itu mengumpulkan ini belajar madhab tetap dipelajari, ya urutan tapi fikih hadis tetap juga dipelajari. Syukur-syukur kalau fikih hadisnya itu memang ulama madhab tersebut. Contoh misalnya orang belajar fikih Syafi'i, madhab pakai madhab, kemudian dia belajar Bulughul Maram, cocok banget itu. Atau misalnya seorang dia belajar Umdatul Fikih, ini fikihnya madhab Hambali, belajarnya hadis Umdatul Ahkam, bagus seperti itu, sehingga disandingkan seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam, ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masing-masing dari itu punya silsilah belajar, ya, silah belajar. Nah, yang jelas yang kita inginkan jangan sampai kemudian kita taklid buta. Ya, kita taklid buta dan kita tidak menolak madhab. Ingat, tidak menolak madhab. Kalau saya ditanya, "Oh, tidak menolak madhab." Saya ngajar itu madhab juga ngajar gitu. Saya ngajar itu sering diminta kalau tidak madhab Syafi'i, kadang Hambali yang dasar tadi. Ya, Syafi'i demikianlah Hambali. Wallahu ta'ala, karena itu sebagai silsilah belajar, ya. Ini saja yang bisa disampaikan, ya. Kalau ada salah in kuntu khotian famini wa minasyaiton astaghfirullah, wa in kuntu saiban faminallahi ta'ala wahdah. Jadi kalau saya salah itu datang dari diri saya dan dari setan, saya istighfar kepada Allah Ta'ala, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun manakala saya ini benar, itu semata-mata keluasan rahmat Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita, ini semata-mata pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.